Saudara, penyebaran kasus wabah leptospirosis yang ditularkan urin dan kotoran tikus di Gorontalo terus meningkat. Hingga kini terkonfirmasi telah terjadi 57 kasus positif dengan 4 kematian. Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan penyebaran wabah leptospirosis dengan angka kasus tertinggi dan disusul oleh wilayah kota Gorontalo. Wabah penyakit leptospirosis menjadi wabah yang baru dan pertama kali menyebar di Gorontalo. Penyebaran wabah ini pun diketahui terjadi sejak bulan Juni 2024 kemarin saat sejumlah wilayah di Gorontalo terdampak banjir. Wabah leptospirosis sendiri merupakan penyakit yang ditularkan urin atau kotoran tikus yang terkontaminasi melalui mukosa atau bagian tubuh yang terbuka, seperti pori-pori, bekas luka, mata maupun mulut. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pun mengatakan, kini sudah terkonfirmasi ada sebanyak 57 kasus positif dari yang sebelumnya hanya berjumlah 53 kasus. Sementara hingga kini kasus kematian akibat wabah leptospirosis ini masih berjumlah 4 kasus. Penyebaran wabah leptospirosis di Gorontalo ini pun telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa. Dinas Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan sampel tikus sebanyak 2 kali, bekerjasama dengan BLK Manado serta BLK Jakarta. Terakhir, Dinas Kesehatan mengungkapkan dari 41 sampel yang diperiksa, 31 ekor tikus dinyatakan positif terpapar leptospirosis. Tak hanya ditularkan ke manusia, penyakit leptospirosis ini pun dapat menular atau terjadi pada hewan ternak seperti sapi maupun hewan peliharaan lainnya dengan gejala yang sama seperti pada manusia, yakni salah satunya kulit berwarna kuning. Untuk kasus kematian dari sejak kasus kami melakukan pelepasan kembali perangkap tikus, ada sekitar 100 perangkap tikus dan hanya 41 perangkap tikus yang terisi. Nah, di situ kami melakukan pemeriksaan dengan BLKM Jakarta dengan menggunakan alat PCR portable dan hasilnya ada 31 tikus yang positif tertular dengan penyakit leptospirosis. Namun hal ini kami masih ginjal atau pinjal dari tikus tersebut masih dibawa ke BLKM Jakarta untuk dilihat jenis virus apa yang pada pinjal tikus tersebut. Untuk gejala leptospirosis itu dia ada masuk gejala suspek, kemudian ada probable. Jadi suspek ini adalah merupakan gejala yang muncul awal. Misalnya dia demam 38 derajat, kemudian ada nyeri kepala hebat, kemudian ada nyeri pada betis, pada paling khas, kemudian ada perdarahan pada konjungtiva. Nah, ini yang harus perlu dihati-hati atau mengantisipasi terkait untuk gejalanya itu muncul hampir sama dengan penyakit lainnya. Dinas Kesehatan pun mengungkapkan bahwa gejala atau dampak dari terpaparnya wabah leptospirosis ini dapat mengganggu sejumlah organ tubuh yang bisa membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Meski tidak mengalami peningkatan kasus penyebaran yang signifikan, Dinas Kesehatan pun menghimbau agar masyarakat dapat lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Hingga kini Dinas Kesehatan pun terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam pencegahan dan penanganan penyebaran wabah ini. Kriska Misma, Kompas TV Gorontalo.